Sahabat, bayangkan hanya dengan satu kalimat zikir Allah hapuskan 100.000 dosa kita. Apalagi usia kita sudah mulai menua. Apakah kita sudah menyiapkan bekal pulang? Kalimat pendek ini bisa jadi penyelamat kita dari siksa kubur. Dan bahkan siapa sangka cukup satu kali baca zikir ini Allah ampuni 100.000 dosa kita. Dosa yang kita kumpulkan bertahun-tahun bisa runtuh dalam hitungan detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada keharibaan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa yang telah menunjukkan kita jalan menuju surga dengan amal-amal ringan namun besar di sisi Allah. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, bayangkan hanya dengan mengucapkan satu kalimat zikir yang pendek, ringan di lisan, tapi dapat menghapus 100.000 dosa, meninggikan derajat 100.000 kali lipat dan mencatatkan 100.000 pahala bagimu di sisi Allah. Apakah kita tidak mau memanfaatkan ini? Apalagi kita yang sudah memasuki kepala 5, 6, bahkan 7. Umur sudah tak muda lagi. Dosa sudah banyak. Astagfirullah. Pasti ada. Kadang tanpa sadar kita menumpuk dosa bertahun-tahun. Namun ingat, Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Coba bayangkan sahabat, hanya satu kali kita ucapkan zikir ini dengan penuh iman dan harapan Allah hapuskan 100.000 dosa kita. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk hal sia-sia, tapi hanya butuh beberapa detik saja untuk mengucapkan kalimat ini. Kenapa kita tidak mulai membiasakan dari sejak hari ini? Oleh karena itu, apakah zikir yang dimaksud? Mari kita simak baik-baik hingga akhir agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat bisa tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan apabila ada 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan para sahabat untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika update video terbaru, para sahabat langsung mendapatkan notifikasinya. Serta share video ini agar pahala jariah terus mengalir kepada anda karena sudah menyebarkan satu kebaikan. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan anda. Amin. Allahumma amin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah inspirasi untuk kita semua bahwasanya
Ada seseorang laki-laki sederhana bernama Pak Rahman. Usianya sudah menginjak 67 tahun. Sejak pensiun dari pekerjaannya sebagai tukang kayu, hari-harinya lebih banyak diisi dengan duduk di serambi rumah, menatap langit, mengingat masa lalu. Ia adalah ayah dari 4 anak, suami dari seorang istri yang sudah lebih dulu dipanggil Allah. Satu hal yang tak pernah ia sangkal dari hidupnya yaitu dosa. Dulu saya bukan orang baik, katanya lirih saat berbicara dengan ustadz masjid suatu sore. Meninggalkan solat, berbohong, keras pada anak-anak, bahkan pernah menipu orang lain demi uang proyek. Air matanya menetes, tapi rasa malu kadang membuatnya tidak tahu dari mana harus memulai menebus semuanya. Hingga suatu hari di masjid kecil kampungnya, ia mendengar ceramah setelah salat maghrib. Sang ustadz berkata, barang siapa yang membaca akan zikir ini, Allah akan hapuskan dosanya 100.000 dosa. Allah akan tuliskan 100.000 pahala. Allah akan angkat derajatnya 100.000 tingkat. Pak Rahman tersentak. Ia pulang malam itu dengan hati bergetar. Di tengah gelap kamarnya, ia duduk dan mulai membaca zikir itu. Perlahan, lirih, penuh air mata. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia merasa tenang. Sejak saat itu, zikir itu menjadi teman sejatinya setiap pagi, siang, sore, hingga malam. Ia mulai mengajarkannya pada cucunya. Ia mulai tersenyum lebih sering, lebih ringan langkahnya ke masjid, lebih tulus membantu tetangga. Dan suatu pagi Jumat, Pak Rahmat tak lagi keluar ke serambi. Ia wafat dalam tidurnya. Di samping sajadahnya, dengan tasbih masih tergenggam di tangannya. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dengan bibir yang pernah basah dengan zikir yang ia ucapkan penuh dengan harap agar 100.000 dosanya bisa diampuni oleh Allah yang Maha Pengampun. Pesan moral dari kisah ini bahwa tak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Meski usia menua dan dosa menumpuk, selama nyawa masih di badan, pintu taubat masih terbuka, dan cukup dengan satu zikir, satu kalimat pendek penuh dengan makna, kita bisa melangkah menuju ampunan dan surga. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan hari ini. Sudah berapa umur kita sekarang? 50, 60, bahkan ada yang sudah 70 tahun lebih. Lalu, sudah seberapa siap kita menghadapi akhir hayat? Dosa demi dosa telah kita kumpulkan. Yang kecil kita sering anggap remeh, yang besar kita abaikan tanpa penyesalan. Astaghfirullahalazim. Tapi di balik semua itu, Allah masih beri kesempatan. Allah masih buka pintu taubat. Dan bahkan Allah menawarkan sebuah amalan sangat ringan di lisan, tapi luar biasa besar balasannya. Satu kali zikir bisa menggugurkan 100.000 dosa. Satu kalimat pendek bisa mengangkat derajat kita 100.000 tingkat. Masya Allah, Maha Pengampun Allah atas hamba-hambanya yang sadar dan kembali kepadanya. Ini bukan cerita karangan, bukan kisah motivasi biasa, tapi ini datang dari Rasulullah SAW yang mulia dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani dalam kitab Al-Jawahirul Mauhum. Disebutkan sabda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah tuliskan baginya 100.000 kebaikan, dihapus darinya 100.000 dosa, dan diangkat baginya 100.000 derajat. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa usia ini untuk membersihkan diri dari dosa. Inilah zikir yang mampu menggugurkan 100.000 dosa itu. Mari kita bersama-sama ucapkan kembali bacaan zikir tersebut. Yang dimaksud adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca zikir ini setelah solat fardu.
cukup baca sebanyak 3 kali atau 10 kali. Kemudian saat bangun malam atau saat menunggu azan, ucapkanlah 7 kali. Dan kalau mampu, bacalah hingga 100 kali dalam sehari. Insya Allah, hidup kita menjadi lebih tenang, hati lebih bersih, dosa diampuni, dan amal dilipat gandakan. Adapun keutamaan atau fadilah zikir ini, yang pertama, menghapus 100.000 dosa. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalamtani dalam Al-Jawahirul Mauhub, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca zikir ini, maka Allah hapus darinya 100.000 dosa. Kemudian yang kedua, mendapatkan 100.000 pahala kebaikan. Setiap kalimat zikir ini mendatangkan limpahan kebaikan. Satu kali membaca langsung ditulis 100.000 pahala oleh malaikat. Lalu yang ketiga, diangkat 100.000 derajat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat derajatnya dimuliakan. Orang yang mengamalkan zikir ini akan ditinggikan kedudukannya di sisi Allah. Yang keempat, ringan di lisan, berat di timbangan amal. Sabda Nabi Muhammad SAW, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan amal dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kelima, bentuk zikir yang paling sempurna. Rasulullah SAW pernah bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil adalah perbendaharaan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keenam, menghapus kesalahan dan meningkatkan kesadaran akan kebesaran Allah. Zikir ini mengandung 4 unsur inti ibadah, yaitu Subhanallah sebagai pensucian, Alhamdulillah sebagai pujian, La ilaha illallah sebagai tauhid, dan Allahu Akbar sebagai pengagungan. Lalu yang ketujuh, membawa ketenangan hati dan menolak gangguan syaitan. Orang yang membiasakan zikir ini, hatinya menjadi tenang, pikirannya jernih, dan hidupnya lebih tentram. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, usia tua bukanlah akhir, tapi bisa menjadi permulaan menuju kemenangan abadi. Dengan zikir, Allah buka jalan pengampunan. Dengan zikir, Allah beri kita cahaya saat dunia makin gelap. Jangan remehkan satu kalimat, jangan tunda amal. Bisa jadi satu zikir hari ini menjadi penyelamatmu di alam kubur dan hari akhir. Mari kita biasakan lidah ini basah dengan kalimat-kalimat suci, karena lisan yang selalu berzikir akan menjadi penolong saat hisab. Zikir ini satu kali dibaca 100.000 dosa dihapus. Kalau kita bisa membacanya setiap hari, betapa bersihnya hati kita, betapa ringannya beban di hari hisab nanti. Mari para sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Apa yang kita harapkan diijabah oleh Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah berlalu. Tanamkan cinta dalam hati kami untuk senantiasa berzikir mengingat-Mu. Jadikan usia tua kami penuh berkah, penuh taubat, dan penuh cahaya iman. Amin ya Rabbal Alamin. Mari para sahabat, mari jadikan zikir ini sebagai teman setia di setiap waktu. Bukan hanya setelah solat, tapi kapanpun, dimanapun. Karena zikir adalah bukti cinta dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dimudahkan untuk terus berzikir, dibersihkan dari segala dosa, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.